Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Aini dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian dari iptek sendiri yaitu iptek adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat iptek: 1. Kehidupan manusia menjadi lebih praktis. 2. Ekonomis dan efektif. 3. Menghasilkan keuntungan secara material. 4. Mudahnya berkomunikasi tanpa batas. Dan 5. Memperluas jaringan berbagai aspek kehidupan. Dampak iptek ada dua macam, yaitu dampak positif dan dampak negatif, di mana masing-masing mencakup 1. Aspek politik, 2. Aspek ekonomi, 3. Aspek sosial budaya, 4. Aspek hukum pertahanan dan keamanan. Dampak positif dalam aspek politik yaitu 1. Keterbukaan. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi dan nepotisme. Yang kedua, dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam pemerintahan kebijakan publik oleh pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu kebebasan. Dengan adanya kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas hal-hal yang positif. Yang kedua, dalam aspek ekonomi. Yang pertama, meningkatkan inovasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produk dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya yang tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan yang terakhir, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Selanjutnya, dampak positif dalam aspek sosial budaya. Yang pertama, munculnya internet. Yang kedua, makin canggihnya alat komunikasi. Yang ketiga, belajar cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan negara kita. Kemudian yang terakhir itu aspek hukum pertahanan dan keamanan, yaitu 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan memanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga, menguatnya tuntutan terhadap tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir yaitu menguatkan supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi batas menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Selanjutnya, dampak negatif. Dampak negatif dalam aspek politik yaitu 1. Memengaruhi pikiran masyarakat untuk berpaling dari ideologi Pancasila. Yang kedua, terganggunya stabilitas politik nasional. Yang ketiga, terjadinya tindakan-tindakan anarki. Dan yang keempat, gerakan radikalisme dan terorisme. Selanjutnya, dampak negatif dari aspek ekonomi. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara yang akan dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang keempat, pemerintahan hanya sebagian regulator pengatur ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar.
Dan yang kelima, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Selanjutnya, dampak negatif dalam aspek sosial budaya. Pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap mementingkan diri sendiri. Yang keempat, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Yang kelima, munculnya gejala westernisasi. Yang keenam, makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, kesetiakawanan sosial. Dan yang ketujuh, makin lunturnya nilai keagamaan. Selanjutnya, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama yaitu menimbulkan tindakan anarkis yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan ketahanan nasional, serta berperan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara. Selanjutnya, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama yaitu sikap tanggung jawab dalam pembangunan iptek. Dalam membangun dan menerapkan iptek, perlu menekan landasan idealnya, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun Pancasila yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana berisi peringatan bahwa kita manusia, ilmu semua yang ada di dunia berasal dari Tuhan. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan nasional antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Dengan setiap selektif, kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan iptek dan terhindar dari dampak buruknya, karena kemajuan iptek telah melalui proses penyaringan. Alat penyaringannya adalah Pancasila. Selanjutnya, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain. Dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghargai, dan saling menghormati hal-hal dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal-hal tersebut, bangsa Indonesia harus mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menggunakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. 5. Menegakkan supremasi hukum. 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Berikutnya yaitu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu diwujudkan hal-hal di bawah ini. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama. 3. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. 4. Dadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 5. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMK, Bank Dunia, dan WTO. 6. Mempererat kesejahteraan dengan sesama negara berkembang.
Selanjutnya, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku, antara lain yaitu 1. Terhadap inovasi dan perubahan. 2. Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. 3. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek. 4. Menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. 5. Menggunakan potensi lingkungan setepat untuk membangun kelanjutan. Dan 6. Menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.